Bismillah, pada pagi yang berbahagia ini kita sekilas membahas tentang bijak dalam memilih pasangan hidup. Materi ini sangat penting ya, bertolak pada kisah, pada realita yang ada. Banyak sekali kita temukan para perempuan yang menyesali apa yang telah diperbuat dan keputusan yang pernah diambil saat-saat hendak menikah begitu. Jadi kita lihat perempuan itu kelemahannya adalah gampang baper ya. Betul. Bawa perasaan begitu ya. Ketika perasaannya disentuh, maka dia pun akan lepek-lepek ya. Ini titik kelemahan yang sebetulnya ada solusinya gitu ya, ada solusinya. Solusinya apa? Solusinya adalah perempuan, para wanita perlu memiliki pengetahuan, pemahaman agama yang bagus. Betul. Karena dengan agama dia akan memiliki perisai yang kuat sehingga bebas atau selamat dari ranjau-ranjau gombal, dari mulut-mulut manis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yeah. Jadi betapa banyak pernikahan saya saksikan itu terjadi yang awal mulanya itu hanya kenal lewat sosial media, ya kan, say hello lewat Facebook. Berawal mungkin nge-add dulu ya, terus mulailah si lelaki like fotonya wanita, kemudian komentar dengan komentar yang membuat dalam tanda petik si wanita kagum ya, tersanjung gitu. Isinya puja dan puji, wah cantik banget ya, sepertinya ini satu-satunya wanita dambaan di muka bumi yang pernah saya temukan di usia saya yang sudah 25 tahun. Aduh, gombal banget nih. Inilah bidadari dunia dan lain sebagainya. Komentar lain. Setelah itu berlanjut pada meminta nomor telepon, ya kan? Yeah. Atau WA, kemudian chattingan, kemudian telepon-teleponan. Mungkin awalnya malu-malu dulu nih, ya kan? Mungkin awalnya marah-marah dulu nih. Yeah. Ngapain? Kamu siapa? Tapi seiring berjalan waktu, dia selalu memberikan pujian, rayuan, maka mulailah luluh hatinya. Kemudian dengan mudah yakin, wah ini adalah laki-laki yang bagus. Tengah malam ditelepon, yang ayo sholat tahajud. Si perempuan menyimpulkan, wah ini benar-benar imam yang bagus. Jam 3 pagi dia nelpon saya ngingetin sholat tahajud. Kemudian jam 8 pagi tiba-tiba masuk lagi WA, ya udah sholat duha belum? Iya, ya kan. Kemudian zuhur, gimana yang? Jangan lupa ya doain, mudah-mudahan kita segera melangkah ke mahligai pernikahan. Aduh. Kemudian nanti mau maghrib tanya lagi, yang udah sarapan, udah makan belum? Jadi begitu pedulinya lewat sosial media, padahal belum pernah ketemu, ya kan? Nah, yang namanya perempuan dengan kelemahannya tadi yang dikuasai oleh perasaan tadi, mudah tersentuh, mudah terenyuh, kemudian mulailah pelan-pelan mengambil sebuah keputusan. Inilah lelaki yang baik, inilah lelaki yang cari-cari perhatian, peduli, ya kan. Kalau ulang tahun saya dikasih kado ulang tahun, nanyain ini dan segala macam. Itu sebetulnya kepedulian, perhatian kosong ya. Itu sebetulnya hanyalah pencitraan belaka. Kalau saya mengatakan itu bullshit ya, bullshit sekali. Tapi banyak perempuan dengan cara-cara seperti itu sudah takluk gitu. Kemudian dengan berani, dengan yakin memutuskan, ya
calon suami yang baik. Ya. Ya. Akhirnya dia meyakinkan kedua orang tuanya, bahkan kalau ada orang tua yang menentang, ada kita saksikan anak gadis yang kabur dari rumahnya demi pujaan hatinya, katanya begitu. Tapi di nyana yang terjadi justru tidak seperti yang diharapkan di awal. Ya kan, setelah berjalan 6 bulan pernikahan begitu, atau 1 tahun, atau sudah punya anak 1, atau baru aja beberapa, ya belum sebulan menikah sudah kelihatan ternyata dia penipu gitu. Banyak sekali kita temukan perempuan-perempuan yang tertipu, yang bahan tipuan itu masuk lewat perasaan. Nah ini saya sampaikan kepada para pendengar kita, terutama yang wanita, berhati-hatilah dengan rayuan, dengan gombal laki-laki. Pastikan siapa dia, Anda harus bertemu dengan dia, siapa keluarganya gitu, siapa temannya, siapa gurunya, itu perlu dengan hati-hati dan cermat sekali. Begitu pula dengan laki-laki. Betapa banyak laki-laki yang saya lihat itu dan yang saya saksikan ya, itu dia menyesal dalam pernikahan. Sungguh, kenapa saya berjumpa dengan perempuan macam ini gitu. Ya Allah, hidup saya begitu nyesek gitu. Hidup saya begitu dalam penderitaan yang luar biasa gitu. Dalam lumpur kekalutan, ya Allah, sungguh menyesal saya, balikkanlah kembali waktu ini gitu. Saya tidak ingin menikah dengan dia gitu, tapi semuanya sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur. Kenapa? Karena laki-laki itu kelemahannya habis itu adalah fisik wanita. Kelemahan fisiknya pada fisik wanita, kelemahannya itu pada fisik, dan fisiknya itu bisa dikecilkan lagi, yaitu pada wajah ya, pada muka. Mukanya putih enggak, cantik enggak dilihat ya, itu kan. Kalau mukanya cantik itu kan bagus, wah inilah wanita idaman, inilah bidadari yang kucari-cari dan yang kutunggu-tunggu. Iya. Benar-benar. Kan dia hanya menikahi muka wanita itu saja gitu. Jadi menyimpulkan wanita itu cantik hanya dari wajah, ya kan? Dan sekarang kita lihat betapa mudah orang mempermak wajah, ya. Mulai dari berbagai jenis kosmetik mahal yang bagus, yang membuat dari kulit hitam menjadi putih, ya kan? Betul. Jadi yang putih cuma mukanya, lainnya hitam. Aduh. Jadi betapa banyak yang tertipu dengan hal seperti itu. Kemudian dia lihat, wah ternyata dia anggun ya, gitu jalannya, tutur katanya, gitu. Kemudian di mana taunya bahwa tutur katanya lembut, jalannya anggun? Di mall, di pasar, gitu, di jalan, gitu. Nah ini cara-cara bodoh dalam mencari pasangan hidup. Nah, lalu bagaimana cara bijak dalam mencari pasangan hidup? Cara bijaknya itu yang pertama adalah datanglah ke rumah orang tuanya. Bersilaturahmi ke sana. Iya, bersilaturahmi. Jadi begini contohnya Hafiz ini. Saya suka nih adik kelas saya di alma mater namanya ini, kampungnya di Solo atau di Solo Selatan atau di manalah, bersilaturahmi ke sana, ya kan, berjumpa dengan orang tuanya, dengan keluarga besarnya, kemudian lihat anaknya, kalau bisa sebelum dia pagi-pagi udah bertamu ke sana, jadi kelihatan kalau dia belum mandi gitu ya. Atau di saat sore datang masih keluyuran nggak tiap malam. Tanya ke tetangganya bagaimana aktivitasnya di rumah gitu, bagaimana kelakuannya dan segala macam. Tanya ke teman-temannya juga bagaimana sih dianya. Itu butuh waktu ya, waktu zaman, waktu yang panjang. Tidak bisa hanya 1, 2, 3 hari. Kalau bisa itu
ditandai itu mulai dari kecil dianya, dilihat bagaimana Hmm. perkembangannya anak. Dari usia TK udah dilihat-lihat nih, diamati itu TK, SD, SMP, SMA sampai dia kuliah. Nah, setelah itu inilah pasangan yang cocok buatku. Sebegitunya dalam mencari pasangan. Artinya mencari pasangan itu tidak bisa instan, kenal hanya 1 minggu, jangan-jangan cuma 1 malam gitu ya, atau hanya belum 1 jam sudah mengatakan aku cinta padamu, engkaulah yang kucari selama ini. Ini sungguh sebuah Sungguh keputusan terlalu ya yang Ustadz. terlalu, kata Bang Haji Roma Irama itu ya. Memang mungkin di awal kelihatan begitu indah, dia manis begitu. Itu di awal-awal. Tapi setelah tahu dalamnya lebih lengkap tentang dia, akan menyesal. Jadi begini, laki-laki itu sebetulnya tidak perlu istri yang mukanya cantik, itu tidak perlu. Yang penting itu adalah mukanya nggak memalukan saja. Artinya kalau diajak ke pasar, diajak ke mall, jalan-jalan, kita nggak malu, itu saja. Itu hidungnya lubangnya masih ke bawah gitu, nggak ke atas gitu ya. Kalau kulitnya ya masih layak lah, itu udah itu. Ada nanti yang membuat kita lebih nyaman, yang membuat kita itu lebih betah bersama dia, yang membuat kita itu lebih cinta kepada dia. Apa itu? Inner beauty. Hatinya yang baik, yang tulus, ya kan, kasih sayang yang diberikannya itu betul-betul dari jiwanya, ya kan. Kemudian agamanya, pengamalan agamanya yang tulus gitu, itu sangat-sangat memukau dan itu langgeng dalam hal kasih sayang. Jadi begitu. Oh begini Ustadz, mana mungkin, kami kan sibuk nih, orang kantoran ya kan, laki-laki karir gitu. Iya, kapan pula ada waktu untuk melihat pasangan yang seperti itu gitu ya, calon pasangan yang seperti itu. Maka ada langkah kedua. Langkah kedua bagaimana? Langkah kedua, maka temuilah kelompok-kelompok orang-orang soleh. Ya mungkin lewat, kalau di pondok pesantren kita di Jawa itu ada lewat kiai-kiai, ya kan, ya bunyai, istri dari kiai. Nah dia lebih tahu karakter perempuan itu, karena mondok di sana itu waktunya itu sampai 10 tahun, Tis. Itu dari SMP, kan dari taman SD udah mondok, ya kan, SMP, SMA, kemudian pendidikan pondok itu sendiri gitu, itu bisa bahkan sampai 10 tahun. Jadi para kiainya, para abah di sana tuh lebih memahami siapa santriwatinya itu. Atau lewat halakoh ya, tarbiyah begitu. Tanya ke guru, ke ustadz-ustadznya, ke ustazahnya kalau dia perempuan, ya kan, ustazah saya butuh calon istri yang bagus, yang akhlaknya bagus, ya solehah lah intinya begitu. Minta ke dia, maka insya Allah dia akan merekomendasikan yang cocok buat kita. Begitu juga yang perempuan, kalau meminta itu minta ke ustaz. Gimana caranya? Bikin proposal, ya kan? Si ikhwan bikin proposal. Nanti akan ada namanya forum yang membahas tentang proposal tadi. Lalu melakukan cocok logi. Cocok logi itu ya artinya ini cocok dengan ini nih, ya kan? Ini cocok dengan ini. Laki-laki ini orangnya agak keras, maka butuh seorang calon istri yang keibuan contohnya. Nah itulah, jadi ada forum dialog para ustadz ustazah itu. Nah ini cara lebih aman. Kenapa dikatakan aman? Yang pertama, para ustadz dan ustazah ini sudah mengontrol dalam waktu yang panjang, ya kan, dalam waktu 3, 4, 5 bahkan 10 tahun begitu. Itu dikontrol, mungkin mulai dari SMA sudah ngaji sampai kuliah begitu. Jadi pengontrolannya berlanjut.
pembinaannya juga berlanjut. Kemudian mereka juga ada uswah, ada qudwah. Nah, para calon istri ini dia menjadikan contoh ustazahnya, ya kan, menjadikan contoh ustadznya, sehingga dia juga pengen dong punya suami seperti suami ustazahnya gitu, yang alim, yang baik sama istri, yang soleh dan segala macam. Ini cara-cara bijak dalam mencari pasangan. Jadi saya sangat menyarankan sebelum pada pembahasan lebih dalam nantinya, satu, jangan terpesona dengan pandangan pertama. Itu intinya. Jangan terpesona dengan pandangan pertama. Yang kedua adalah jangan mudah mengatakan baik, memutuskan tentang calon pasangan ketika kita baru mengetahuinya, kenal dari dunia sosial media. Sosial media itu setengahnya penipuan. Betul. Isinya adalah pencitraan. Nah, kita perlu mempertimbangkan matang-matang mana pencitraan yang positif dan mana yang pencitraan untuk menipu. Itu berbeda. Orang baik butuh juga pencitraan, biar kebaikannya bisa menyebar. Ya kan, dengan bahasanya adalah syiar, ya kan, perlu dong syiar. Contoh, lembaga-lembaga filantropi itu ketika dia melakukan sebuah amal kemasyarakatan perlu namanya dia posting di sosial media, ya kan? Betul. Tujuannya apa? Untuk mengajak yang lain, ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak yang lain agar ikut serta gitu. Tapi ada juga para penipu, orang jahat yang memasang topeng seolah-olah dia itu malaikat, ya kan? Nah, ini berhati-hati. Mungkin itu dulu, Fis, untuk pengantar ya. Iya. Itu deh keluarga pengantar kita pada pagi hari ini tentang tema kita adalah bijak dalam memilih pasangan hidup. Nanti kita bakal balik lagi dengan segmen kedua dan kita masih menanti atensi Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di line interaktif 082268114887. Setelah ini kita bakal kembali tetap bersama kami di Rumahku Syurgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua. 105,8 Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami keluarga Sip di program Rumahku Syurgaku, wujudkan keluarga idaman dambaan kita semua. Dan kita masih membahas mengenai bijak dalam memilih pasangan hidup nih. Kita juga masih menantikan atensi Anda untuk bertanya ataupun berdiskusi pada pagi hari ini di line interaktif 082268114887. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke nomor tersebut ya. Kita juga masih terhubung dengan narasumber kita, ada Ustaz Ali Margosim di ujung telepon sana keluarga Sip. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas ada dua ya untuk cara bijak memilih pasangan hidup. Yang ini pertama, datanglah ke rumah orang tuanya. Yang kemudian juga ada datangilah orang-orang soleh untuk mengetahui bagaimana si perempuan ataupun si laki-laki ini. Nah, berikutnya apa lagi nih Ustaz yang mungkin bisa kita lakukan untuk mendapatkan pasangan yang baik? Baik. Keluarga Sip yang berbahagia, para pendengar program Rumahku Surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama saya Ali Margosim Askarillah. Nah, pada momentum yang kedua ini saya ingin menyampaikan kriteria. Kriteria dari pasangan yang baik itu seperti apa sih? Yang pertama, kriteria dari si wanita, calon istri. Calon istri itu secara umum kriterianya adalah solehah ya, solehah. Untuk mengetahui seseorang itu solehah bisa dilihat yang pertama secara penampilan. Jadi penampilan yang dimaksud di sini adalah pakaiannya yang menutupi aurat ya. Jadi wanita itu yang boleh nampak dari badannya, dari tubuhnya hanya dua saja. Yang pertama bagian muka, yang kedua telapak tangan. Nah, jadi kita sudah tahu nih mana yang solihah dan mana yang belum solihah dari penampilannya. Dan tentu penampilannya ini bukan hanya seketika ya, bukan hanya mungkin mau ke majelis taklim baru pakaiannya syar'i gitu. Atau kalau
ke kampus baru berpakaian syar'i, sementara di rumah, ke pasar, ke mall pakaiannya gitu-gitu lagi, ya kan, kembali ke zaman jahiliyah lagi. Nah, ini berarti belum, tidak termasuk pada kategori solihah. Jadi yang pertama penampilan. Jadi konsistensinya dia menjaga aurat ini menjadi ciri kriteria pertama dia wanita solihah. Kemudian yang kedua adalah lihat bagaimana kesehariannya, akhlaknya, ya kan, cara dia bergaul, dia bergaul dengan siapa, lihat teman-temannya. Kalau teman-temannya juga wanita-wanita yang baik, sama-sama menutup aurat, ya kan, aktivitasnya itu ke majelis taklim, ya kan, dia tidak ke bar, tidak wira-wiri, pergi ke sana ke sini, yaitu kan itu kan ada juga wanita sekarang di pasar, besok di mall, besok lagi di tempat wisata mana, besok lagi di mana, itu juga kurang tepat. Kemudian lihat sudah jam 9 malam masih di jalanan, ya kan, masih di tempat kongko di kafe. Nah, ini berarti jauh dari kriteria solihah. Wanita solihah itu dia kalau sudah di luar sudah memasuki malam, ya kan, ba'da isya gitu ya, jam-jam 8, dia tidak akan keluar rumah tanpa didampingi oleh muhrimnya. Bukan pacarnya, ya kan. Yang dampingi pacarnya itu beda lagi, bukan muhrimnya. Yang dampingi suaminya, oh berarti dia sudah punya suami, bagus dong, jalan-jalan gitu ya. Nah begitu. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melihat pada kualitas mungkin dari hafalan. Oh, dia seorang hafizah loh, iya. Kemudian dia lulusan pondok pesantren Gontor loh, wah mantap gitu ya. Dia itu peserta teraktif di majelis taklim ini dan itu. Dia seorang qori'ah gitu. Nah ini kan salah satu tanda-tanda oh ternyata dia bagus. Nah, itu penting untuk dilihat ya, penting sekali. Itu secara ininya parameternya sudah cukup ya untuk mengetahui seseorang itu, seorang wanita, seorang gadis itu solihah atau tidak. Sementara seorang laki-laki, ini nih laki-laki, karena laki-laki ini wajahnya bisa banyak, ya, seperti ayam jantan ya. Sudah punya banyak anak masih saja dibilang ini ayam bujang, ayam bujang, ayam perjaka ini, perjaka ting-ting gitu ya. Padahal anaknya udah banyak, masih aja dibilang ayam bujang. Ayam bujangnya mana? Ini ayam bujang saya. Kalau di kampung kan begitu. Jadi laki-laki yang perlu dihindari, jangan menikah dengan dia. Kalau kita tahu dia punya karakter berikut ini, ada sekitar 13 ya. Wah, banyak juga ya, Sat ya? Sekitar 13 lah lebih. Yang pertama musyrik. Musyrik itu contohnya dia sering ke dukun atau dia sendiri yang dukun. Iya. Artinya dia bagian dari praktek perdukunan ya. Kemudian mungkin dia ada tanda-tanda yang tidak bagus, pakai kalung ya kan, atau pakai keris kan. Dia tampil di sosial media bisa juga ditengok dong sebagai intelijen, dilihat. Wah, dia sering pamer keris, bahaya nih jadikan suami nih. Kemudian cincinnya itu 10 di jarinya gitu. Aduh, cincinnya banyak banget gitu. Gitu ya. Musyrik. Jadi artinya praktek perdukunannya. Nah, itu makanya ini seorang perempuan itu juga nggak boleh keburu-buru dalam memutuskan, ya kan? Nah, ini bahayanya ketemu di sosial media. Nanti jangan-jangan menikah sama dukun gitu. Jadi musyrik, laki-laki yang syirik, berbuat syirik ini bahaya untuk dijadikan sebagai suami. Di dalam Al-Quran pun Allah telah menyampaikan ya, Bismillahirrahmanirrahim, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal 'abadimu mina khairum min musyriki walau a'jabakum. Kata Allah, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Jadi orang musyrik ini pastikan dulu beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hati. Jadi kalau ada seorang budak, kalau sekarang kan budak sudah nggak ada ya. Betul. Katakanlah dia itu laki-laki dari desa paling pelosok, pendidikannya mungkin hanya setingkat SD, hanya bisa membaca begitu. Kemudian mukanya hitam gitu, miskin gitu ya, jelek dipandang gitu. Dia itu jauh lebih baik dibandingkan laki-laki musyrik. Jauh lebih baik laki-laki yang seperti itu ketimbang laki-laki yang musyrik. Nah ini, begitu pula dengan perempuan. Jadi hati-hati. Perempuan yang hitam, legam, itu jelek, miskin, juga nggak pintar, itu lebih baik untuk dinikahi ketimbang wanita-wanita cantik tapi perilakunya musyrik. Nah ini bahayanya, Fis. Jadi makanya nih, Fis, nggak boleh dengan tiba-tiba menyatakan aku cinta sama dia gitu. Sampai-sampai setelah masuk ke dalam rumahnya, ternyata waduh, banyak kerisnya gitu ya, banyak palunya segala macam. Kemudian yang kedua, laki-laki yang tidak sholat. Jangan menikah dengan laki-laki yang tidak sholat sekalipun dia punya mobil Fortuner gitu ya. Betul. Datang ke rumah bawain emas 2 kilo. Ya kan, sekali datang bawain mutiara begitu. Kemudian menjanjikan gedung istana negara mungkin mau dikasihkan juga. Tapi dia nggak sholat, jangan diterima. Tuhan saja tidak dihormatinya. Ya kan, bagaimana akan menghormati istrinya? Tuhan saja dia tidak peduli, bagaimana peduli dengan istri? Tuhan loh yang punya alam semesta aja, dia berani untuk ingkar. Nah bagaimana dengan perempuan yang lemah? Jadi penting hal ini ditekankan. Jadi perlu ditanya, kalau calon mertua mertua laki-laki nih, calon mertua laki-laki perlu ngetes tuh. Jadi kalau ada calon mantu laki-laki mau ke rumah, kesininya menjelang maghrib aja ya, gitu. Diajak sholat suruh azan. Bisa nggak azan dia? Tes dulu ngaji. Tes. Gini, kamu mau jadi mantu saya? Iya Pak. Nah, coba baca. Tes hafalannya, ya kan? Nah, dites dan segala macam. Jadi itu penting banget. Kemudian yang ketiga, ini akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk ini ya orangnya ya kasar gitu ya, emosinan ya, dikit-dikit emosi begitu. Artinya orangnya temperamental, ini perlu dijauhi. Jadi kalau kita lihat nih dalam hadis Tirmizi ya, ada Ibnu Majah juga, ini hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Albani. Apabila ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Masya Allah. Nah ini banyak sekali kita lihat. Siapa dia? Wah dia itu ini loh, angkatan darat contohnya, tentara, polisi, guru. Banyak masyarakat kita itu terpesona dengan itu. Betul, dengan tanpa seragamnya. Tanpa menanyakan bagaimana akhlaknya. Betul. Ya kan, bagaimana sholatnya. Ini banyak yang membuat kekacauan. Kemudian laki-laki kasar, ini tadi ya. Hati-hati dengan laki-laki yang kasar. Pasti perempuannya menderita, Fis. Perempuan itu halus, lembut. Dia butuh laki-laki yang kebapaan ya, yang berjiwa keayahan,
Iya. Hmm. Kalau ada suaminya seperti itu, pasti istrinya gemuk nanti. Bahagia Ustaz ya. Oh, bahagia sekali gitu. Karena dia menemukan sosok ayah yang sekaligus sebagai kekasih bagi dia. Iya, bukan ayah, tapi ada sosok Iya. yang punya karakter, di mana menyayangi, gitu ya, mengayomi, mencintai, sabar. Ayah kan begitu. Betul. Kan seorang ayah itu begitu. Dia mengalah untuk anak-anaknya. Hebat banget itu. Pastilah dia wanita yang paling beruntung. Iya. Kemudian adalah laki-laki yang tidak punya giroh mencari pendapatan atau mandiri. Artinya dia pemalas. Nah, beda ya. Kalau ada laki-laki itu dia masih kehidupannya masih prasejahtera, tapi dia tuh gesit, dia rajin. Maka laki-laki seperti ini layak untuk dijadikan suami. Tapi kalau ada laki-laki yang kalau pagi dia malah melamun, berpangku tangan gitu ya, habis itu dari lapau ke lapau, dari warung ke warung cuma cerita-cerita, itu nggak layak dijadikan suami itu. Nggak layak. Cari suami yang punya semangat untuk mandiri, untuk menafkahi. Sekalipun dia miskin, sekalipun dia jelek, sekalipun dia nggak pintar gitu, tapi dia punya semangat untuk itu, dia layak untuk dijadikan suami. Tapi kalau nggak ada kayak gitu, malas-malas aja, ya udahlah, tinggalkan aja, cari yang lain aja. Kemudian laki-laki yang tidak bisa bergaul, menutup diri, ini juga nggak bisa dijadikan, nggak layak dijadikan suami. Artinya dia itu orangnya individualis ya, dia nggak suka bersosial. Nah, ini laki-laki yang juga tidak layak dijadikan suami. Kemudian laki-laki yang suka penghasilan haram, judi, ya kan, bisnis yang tidak jelas, merampok dan segala macam, itu tinggalkanlah. Jadi Rasulullah pun juga sudah mengatakan, la yadhibu lahmun nabata min suhati illa kanat an-naru aula bih. Tidak ada daging yang tumbuh dari asud kecuali neraka lebih layak baginya. Jadi maksudnya asud itu dari tubuh kita. Tidak ada daging yang tumbuh dalam badan kita kecuali neraka yang lebih layak untuk itu. Kemudian perokok atau peminum alkohol. Perokok ya. Jadi kalau di negara kita rokok ini kan belum ada hukum yang jelas. Betul. Ada yang mengatakan rokok itu ya mubah, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Bahkan ulama pun juga banyak yang merokok. Betul. Ya, jadi akhirnya kembali hukumnya ke nafsi-nafsi, ke pribadi-pribadi. Tinggal ke kitanya. Itu nafsi-nafsi. Jadi semisal kalau saya akan mengatakan rokok itu haram. Kenapa haram? Karena rokok itu merusak bagi saya dan merusak bagi lingkungan, bagi istri saya yang dekat dengan saya, anak-anak saya gitu ya. Tambah lagi istri saya mabuk dengan asap rokok, bau rokok, tambah pusing kan. Begitu. Jadi tidak ada mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Itu mengenai rokok. Begitu juga dengan pemabuk ya. Pemabuk itu bahaya banget itu. Biasanya laki-laki yang suka mabuk ini cikal bakal akan menjadi laki-laki pelaku KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak sekali saya amati itu para istri yang menderita, ya mukanya lebam gitu ya, kadang kaki tangannya itu, badannya, ya Allah, kasihan banget itu. Yang mukul suaminya, orang yang dia sayang sendiri. Ternyata suami ini punya kebiasaan buruk, salah satunya peminum minuman keras. Nah ini hati-hati nih, hati-hati.
Kemudian apalagi pelit. Pelit. Nah, hati-hati nih dengan laki-laki yang pelit. Ya, laki-laki yang pelit. Pelit itu ya ada juga laki-laki ke orang tuanya saja dia pelit. Apalagi nanti ke istrinya, ke saudara istrinya gitu. Gak enak dong bersama orang yang pelit. Ya kan? Ada duit tapi makannya tetap aja ke Ampera. Ampera yang paling murah lagi. Ya boleh dong ke Ampera. Tapi sekali tetaplah ke warung yang enak gitu ya. Betul. Iya dong. Sesekali tetap ke mall, jangan mengharamkan mall. Tapi juga gak bagus setiap pekan ke mall. Artinya pelit itu bakhil, kikir, itu sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula halnya dengan boros ya. Iya. Kemudian yang 10, ini tidak cemburu. Tidak cemburu ini dayuts yang dia maksud ya. Dayuts. La yadkhulul jannata dayuts. Tidak akan masuk surga laki-laki yang dayuts. Laki-laki yang dayuts itu dia suka melihat aurat. Dia senang istrinya keluar rumah itu tidak menutup aurat. Dia tidak marah ketika ibunya, adik perempuannya, kakak perempuannya pacaran, memamerkan aurat gitu. Bahkan berzina dan dia sendiri tahu, dia nggak marah. Nah, orang semacam ini nggak layak dijadikan suami. Bahkan Nabi pun mengatakan tidak akan masuk surga laki-laki yang macam ini. Kemudian ini penting banget ini ya, ke-11. Ini laki-laki yang nggak punya wibawa. Artinya dia itu tidak punya prinsip ya. Artinya lagi dia itu orangnya pelin-pelan. Artinya lagi orangnya itu tidak punya pendirian. Ini yang paling pas lah. Nah, ini bahaya. Karena laki-laki yang semacam ini nanti yang akan jadi pemimpin dalam rumah tangganya istrinya. Betul. Nah ini, kalau ada laki-laki yang seperti itu nggak bisa mengambil sebuah keputusan, nggak tegas, pelin-pelan, nggak punya prinsip dia ya, nah, maka juga layak dijadikan suami, nggak usah. Mundur aja. Kalau ada yang datang mundur aja. Kemudian yang ke-12 itu suka berbohong. Kalau dia sudah berbohong berkali-kali, maka itu bukti bahwa dia pembohong. Satu kebohongan mengundang kebohongan yang lain. Kemudian laki-laki yang suka melirik wanita lain. Melirik wanita lain artinya dia suka dia jadi pengamat ulung wanita. Dia mulai dari melihat di sosial media, ketemu sama perempuan, di matanya jilalatan. Nah itu hati-hati juga. Dengan perempuan dengan laki-laki yang semacam. Mungkin itulah kira-kira ya yang perlu para wanita ketahui sebelum membangun rumah tangga. Jadi jangan keburu-buru, jangan ikut-ikutan, jangan asal dalam memilih pasangan. Pastikan dia adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang bagus agamanya. Inilah. Makanya di dalam agama itu dikatakan sebuah rambu-rambu umum ya. Fazfarta bizatiddin taribat syadaka. Pilihlah agamanya yang bagus, maka kau akan selamat. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, laki-laki yang agamanya bagus, bahkan wanita yang agamanya bagus, ini sama. Ketika dia itu tidak cinta padamu, dia tidak akan menghina dan mencaci. Namun ketika dia mencintaimu, dia akan memuliakan. Begitu pula dengan seorang istri. Kalau seorang istri itu adalah istri yang agamanya bagus, ketika dia itu lagi tidak mood sama suaminya, artinya ada masalah, maka dia tidak akan menghina suaminya. Tidak akan merendahkan martabat suaminya, tidak akan mencaci maki. Tapi ketika dia itu senang gitu, sayang gitu ya, dia akan memuliakan suaminya semulia-mulia. Masya Allah. Masya Allah sekali. Jadi demikianlah kiranya, sebagai
materi kita pada siang yang berbahagia ini. Iya. Oke, itu dia keluarga pembicaraan kita pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya tetap dengarkan terus Rumahku Surgaku setiap hari Selasa di jam 10 pagi. Insya Allah kita bakal bertemu kembali di pekan depan dengan tema yang berbeda tentunya ya. Baik keluarga, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sudah mendengarkan program Rumahku Surgaku bersama Ustadz Ali Margosin, seorang praktisi keluarga bahagia. Rumahku Surgaku, kerjasama Radio SIP FM dan UPZ Yayasan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Dengarkan Rumahku Surgaku Selasa pekan depan di jam 10 pagi hanya di Radio SIP FM.